gue tetap selalu berdoa semoga orang tua gue diangkat derajatnya, dimuliakan lah. Orang yang pertama kali bikin lu nangis tuh ada nggak? Nyokap. Nyokap. Kenapa? Karena gue udah pernah ngecewain dia berat banget. Bapak gue lah. Kok gue jadi deg-degan ya? Wah, pacar yang sekarang itu yang bikin nangis. Pertama kali nangis ya gue lahir lah. Ya, setelah lu Bapak, lahir, bapak ibu dokter. setelah lu lahir, Ya kan? ketika lu merasakan yang namanya Enggak, gue nggak mau nangis. Nggak. lu orangnya nggak gampang nangis. Gampang, tapi gue nggak mau tahu orang. Orang nggak boleh tahu kalau gue nangis. Bokap gue meninggal. Bokap lu nih, udah lama, Udah. usia lu nih, semua. Aduh gue lupa dong masa. Karena itu sesuatu yang nggak pingin gue terus inget sih. Karena kan dia laki-laki yang pasti bikin gue jadi tegar, kuat kayak sekarang. Dulu ada something trouble dalam hidup gue ya. Ada masalah lah. Sampai yang gue nggak pernah ngelihat nyokap gue nangis karena gue. Itu nyokap nangis karena gue. Nangis karena lu. Nangis karena gue, karena masalah gue. Dan akhirnya pun gue ikut nangis. Tapi setelah bokap gua nggak ada, itu kehidupan berubah semua. Perubahan terbesarnya banyak banget yang gua alamin sampai gua bisa struggle sampai sekarang sih. Keputusan terbesar selama hidup gua itu ketika gua pindah dari rumah orang tua ya dulu, karena gua masih ngikut sama orang tua, gua pindah. Itu merupakan suatu keputusan terbesar dalam hidup gua. Karena apa? Di situ gua bisa belajar mandiri. Jadi gua belajar mandiri, belajar tidak tergantung sama orang tua. Suka dukanya apapun itu gue jalani dengan anak dan istri gue. Yang agak sulit itu adaptasi, bro. Adaptasi dengan lingkungan sekitar. Karena kan kita nggak pernah tahu apa yang kita lakukan menurut kita baik, belum tentu menurut orang lain kan baik. Apa yang kita lakukan menurut kita salah dan belum tentu menurut orang lain kan salah. Gua melepas semua karir gua yang selama ini 10 tahun gua bangun untuk kehidupan yang lebih baik. Gua mencari ketenangan batin. Membesarkan adik gue di saat kedua orang tua gue udah nggak ada dua-duanya. Karena buat gue itu keputusan terbesar gue, walaupun di saat orang lain menikmati hidupnya, masa-masa remaja mereka, gue harus berjuang buat adik gue yang gue rasa dia harus berjuang. Gue nggak mau adik gue terpuruk, walaupun dia nggak punya orang tua, gue pengen dia merasakan tetap ada orang tua walaupun gue cuma seorang kakak buat dia. Sampai saat ini ya. Hal pertama yang gue takutin ini di apa dulu nih? Oh, dalam hidup gue ya. Pertama yang gue takutin itu gue nggak bisa buka mata gue di esok hari, Bang. Itu yang gue takutin. Karena gue takut gue besok nggak bisa buka mata, tapi gue sekarang lagi banyak maksiat. Itu lu takut mati. Iya, kalau lagi banyak maksiat pasti gue takut mati, Bang. Nyokap gua nggak ada karena tinggal satu. Kehilangan seseorang yang paling berarti buat hidup gue. Siapa? Orang tua gue, laki-laki yang sekarang saat ini hidup bersama gue. Kehilangan istri gua. Kehilangan istri. Ya. Kenapa sih? Karena dia tuh orang yang sudah support gue dari gue nol ya, dari gue nol sampai gue ya bisa berjalan sama dia lah, sampai gue punya anak 1, 2, 3. Jadi dia orang yang apa ya, superwoman lah gue bilang. Dia selalu mendampingi gue, dia nggak pernah mengeluh di saat gue susah, dia nggak pernah mengeluh. Dia selalu support gue, ayo bangkit. Jadi gue kalau misalkan gue nggak bisa ngebayangin kalau istri gue tiba-tiba ninggalin gue,
mau jadi apa hidup gue kayak gini. Gue nggak habis pikir itu dengan anak seumuran dia bisa merasakan problematikanya orang tua. Dia pernah di saat gue terpuruk, dulu gue pernah terpuruk, di saat gue jatuh, di saat gue down, dia pernah bikin satu surat itu khusus buat gue, bro. Suratnya isinya lu masih kan? Intinya sih pada saat itu gue depresi berat lah. Artinya gue mementingkan ego gue sendiri dengan gue harus ninggalin sementara anak-anak dan istri gue untuk gue pulangin dulu ke orang tuanya. Gue cari solusi dulu nih sendiri gitu. Tapi kan di situ dia bikin surat itu, dia bilang, ayah jangan pergi, jangan tinggalin kita bertiga, katanya. Kita selalu sabar, kita selalu mendoakan ayah supaya ayah bisa bangkit. Itu dia memotivasi gue untuk bisa tetap bertahan dalam hidup, untuk survive ya, untuk bisa bangkit, untuk bisa keluar dari masalah tanpa harus menambah masalah. Nggak bisa diungkapin dengan kata-kata sih, karena dia tuh ya, makanya gue butuh orang yang saat ini menemani gue. Ya gue mencari sosok yang seperti almarhum bokap gue intinya, karena dia selalu ada, nggak pernah ninggalin gue di saat keadaan gue kayak gimana pun, support gue. Yang tadinya gue nggak bisa apa-apa jadi gue bisa apa-apa. Dikala gue sendiri dia selalu nemenin gue, ada. Hal yang gue paling takutin itu kalau bokap gue nggak ada. Itu doang. Wah, gue nggak tahu deh. Perasaan lu? Mungkin, gue nggak tahu deh. Udah belum bisa kebayang deh sama gue deh. Pokoknya deh. Nyokap gue ada sakit dan sekarang udah 20 tahun lebih dia ngidap gagal ginjal, jadi harus cuci darah. Dan thanks God ya banget, jarang banget orang yang bisa bertahan sampai 20 tahun lebih sih. Jadi my mom is everything, my mom is my superwoman. She is my life. Yang gue takutin apa ya? Oh, kalau sekarang bang, gue takut kehilangan bapak gue. Soalnya bapak gue lagi sakit-sakitan. Babi gue lagi sakit-sakitan sekarang. Itu doang sih, orang tua tinggal satu-satunya dia doang. Iya, itu dia. Makanya sekarang gue lagi khawatir banget, lagi takut-takutnya. Sakit apa? Oh, ini tuh darah tinggi. Yang lu lakuin selama ini? Ya untuk sementara sih sekarang masih pengobatan alternatif aja sih. Kayak jamu-jamu kayak gitu, karena itu lebih ampuh juga ketimbang harus ke dokter. Kalau dokter paling kalau udah lagi parah nih baru. Sesayang itu lu sama bokap? Oh iya pasti, nggak satu soalnya. Iya nyokap gue udah. Pernah ngomong sayang sama bokap? Pernah ngomong sayang sama bokap? Belum. Belum pernah sama Belum sayang? pernah. Sama itu lu belum pernah sama sayang? Belum pernah. Cuman kalau dibilang nggak bisa jauh, nggak bisa ya, apalagi dengan kondisi nyokap gue sakit kayak gitu. Jadi kadang gue ngelangkah satu langkah keluar rumah aja itu pasti gue udah kepikiran. Padahal kan gue harus kerja, gue tulang punggung keluarga kan. Jadinya ya gitu, setiap harinya tuh kayak ngerasa khawatir sih. Cuman ya life must go on gitu. Kalau gue menyakiti bokap gue, udah itu doang. Emang lu sering bikin apa? Oh shit banget, sering banget. Tapi dia tetap ada di belakang gue. Momen gue pernah pisah sama bokap gue tuh sekian bulan gitu. Ada masalah trouble, pokoknya ada masalah keluarga, gue harus pisah sama bokap gue dan tanpa komunikasi. Tanpa izin sama bokap? Yes. Kalau izin sih dia tahu gue akan pergi. Tapi selanjutnya tuh ya udah, gue nggak ngasih kabar, nggak lost contact aja gitu sekian bulan. Orang yang bikin gue sadar tentang arti hidup gue itu sekarang udah almarhum dong. Dia udah almarhum, dia yang ngingetin gue betapa apa ya berartinya kita jalanin hidup, ngingetin gue kita tuh hidup jangan miring terus, maksudnya jangan belok terus, harus ada lurusnya gitu bang. Jadi ketika lu ada di jalan yang salah, lu bisa lurus lagi karena lu udah punya ingetan orang yang tadinya ngasih lu
kebaikan itu. Jadi orang yang berarti yang bisa bikin lu kalau hidup tuh bukan cuma buat hura-hura gitu ya. Tapi sekarang dia udah almarhum, tapi masih selalu gue inget, dan pertama kali ketemu sama dia pun masih gue inget, apa yang dibahas tuh masih gue inget. Jadi ya semoga buat dia itu dapat tempat yang terbaik lah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu teman baik gue, dan dia orang yang menyelamatkan gue untuk keluar di lingkungan toksik. Iya. Kalau full Bullying enggak bullying sih. Maksudnya gini loh, ada lingkungan kerja yang toksik ya, itu tadi yang bikin kita drain sama hal positif, itu gue nggak suka gitu. Kayak 10 tahun buat gue kayak gue buta, gue nggak lihat itu gitu. Dan ada satu orang yang akhirnya membuat gue sadar gitu ya. Sebenarnya banyak banget dari kayak keluarga juga kayak sebenarnya nyadarin gue, cuman gue apa sih kayak gitu. temen lu itu ngomong apa sih waktu itu? Yang benar-benar kata-katanya benar-benar nyadar, oh iya ini benar nih, ternyata gua harus berubah nih dari sore ini. Lu masih ingat kata-kata yang benar-benar lu sampai lu bisa? Lo mau ditolong atau enggak? Sampai sejauh ini belum ada. Kedua kakak gue. Kedua kakak. Mereka selalu ada support gue juga. Tanpa mereka berdua, nggak akan ada gue sekarang di sini, nggak akan ada adik gue yang sampai sekarang bisa kita kumpul bareng-bareng tanpa kita berantem atau apapun. Sayang banget dan sampai nggak bisa diungkapin dengan kata-kata. Karena itu mereka mengemban pesan kedua orang tua gue dan mereka menjalankannya buat gue dan adik gue. Gue terutama mau ngucapin terima kasih buat kedua orang tua gue, khususnya ibu gue, karena dengan sudah sangat sabar mendidik anak seperti gue nih yang bisa dibilang hyperaktif ya, dalam artian hyperaktif dengan segala sesuatu hal. Gue nakal, gue orangnya serba pengen tahu bro. Jadi ada teman gue begini, gue pengen tahu bagaimana sih rasanya kayak gitu gitu. Teman gue pengen melakukan hal yang ini, ya macam-macam lah. Jadi gue terima kasih sudah kepada orang tua gue sudah membimbing gue dari kecil sampai sekarang seperti ini. Meskipun gue belum pernah bisa membanggakan orang tua gue, tapi gue tetap selalu berdoa semoga orang tua gue diangkat derajatnya, dimuliakan lah.